Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Puan Tanah adalah dewa. Bab 391. Sekitar pukul 3 sore, terdengar ketukan di pintu kantor manajer keamanan. Permisi, Anda siapa? Liu Wenjing membuka pintu dan melihat seorang gadis berwajah manis mengenakan setelan bisnis hitam berdiri di luar. Nama saya Liu Yuan, dan saya di sini untuk mengantarkan plat nomor kepada manajer Qin. Saya sudah menelepon manajer Qin sebelum datang ke sini. Gadis itu berkata dengan sopan. Masuklah. Liu Wenjing minggir dan mempersilakan Liu Yuan masuk ke dalam kantor. Qin Ming juga mendengar ketukan di pintu. Dia mendongak dan melihat bahwa itu adalah Liu Yuan. Dia tersenyum dan berkata, silakan duduk. Wenjing, ambilkan segelas air. Tidak perlu merepotkan Anda, Tuan Qin, ini plat nomor Anda. Saya akan pergi setelah mengantarkannya kepada Anda. Sambil berkata demikian, Liu Yuan menyerahkan kantong pembungkus di tangannya. Qin Ming mengeluarkan plat nomor dari tasnya, melihatnya, dan berkata, terima kasih telah bersusah payah datang ke sini secara langsung. Tuan Qin, Anda sangat sopan. Merupakan kehormatan bagi saya untuk melayani Anda. Jika tidak ada masalah, saya akan kembali. Saya masih memiliki pekerjaan yang harus diselesaikan di toko 4S. Hampir pada saat yang sama, di bangsal rumah sakit, Yamamoto Ryosuke terbaring di ranjang rumah sakit dengan wajah muram, masih marah karena telah terluka parah oleh Qin Ming tadi malam. Tiba-tiba, sebuah ponsel berdering. Yamamoto Ryosuke melirik ide penelepon dan segera menjawab panggilan tersebut. Ia berkata dengan hormat, kepala keluarga menelepon secara langsung. Apa instruksi Anda? Ryosuke, aku perintahkan kau untuk mencari seorang pria bernama Qin Ming di kota Donghai dan merebut barang penting darinya dengan cara apapun. Aku memberimu hak untuk memobilisasi semua ninja Anbu yang bersembunyi di Cina. Sebuah suara tua terdengar dari ujung telepon. Nada suaranya rendah dan penuh dengan keagungan yang tak terbantahkan. Qin Ming, bukankah ini suatu kebetulan? Yamamoto Ryosuke tertegun, dan segera meyakinkannya dengan tegas, yakinlah, Master, saya akan menyelesaikan tugas ini dengan segala cara. Saya ingin tahu barang apa yang Master ingin saya temukan. Apakah Anda memiliki informasi terperinci tentang Qin Ming? Menurut informasi yang saya terima, pria bernama Qin Ming ini adalah manajer Departemen Keamanan Grup Gu setempat di kota Donghai. Dia memiliki sepotong tulang dewa di tangannya. Anda harus mendapatkannya sesegera mungkin. Manajer Departemen Keamanan Grup Gu adalah orang yang sama, Qin Ming, yang ingin saya balas dendam. Tuhan benar-benar membantu saya. Yamamoto Ryosuke tak kuasa menahan tawa, namun ia menahannya. Ia tak berani bertindak keterlaluan saat berbicara dengan kepala keluarga di telepon. Kebetulan aku kenal orang ini. Aku akan mengatur agar ninja Anbu segera bertindak dan mendapatkan tulang suci itu malam ini. Tunggu kabar baikku, kepala keluarga. Baiklah, asal kau bisa mendapatkan tulang dewa itu, aku akan memberimu hadiah yang besar. Setelah pulang kerja, Qin Ming berkendara ke hotel berbintang dan bertemu Ji Rumeng di kamar pribadi. Ji Rumeng mengenakan gaun panjang berwarna hijau, dengan rambut hitam panjang dan halus terurai di bahunya. Dia memiliki wajah cantik yang tak terlupakan, dan anggun, menawan, dan makan malam dengan wanita secantik itu pasti sesuatu yang diimpikan oleh setiap pria. Tuan Qin, silakan pesan hidangannya. Pesan saja apapun yang Anda inginkan. Jangan bersikap sopan, kata Ji Rumeng sambil tersenyum tipis. Qin Ming tidak ragu-ragu dan memesan 4 hidangan lezat dan sebotol anggur merah. Setelah memesan hidangan, Qin Ming tersenyum dan berkata, ceritakan secara rinci, siapa yang akan kamu temui malam ini. Tidak semudah membahas kerjasama, kan? Bagaimana kamu tahu? Bagian kedua kalimat itu mengejutkan Ji Rumeng. Dia tidak menjelaskan lebih lanjut saat itu, tetapi dia tidak menyangka Qin Ming akan menebak bahwa ada hal lain selain membahas kerjasama. Aku bisa meramal, kau percaya? Tanya Qin Ming misterius. Ji Rumeng menggelengkan kepalanya. Aku tidak percaya. Kamu bukan peramal. Jangan tidak percaya padaku. Aku sudah menghitung bahwa kamu akan bertemu dengan seorang pemuda kaya dengan latar belakang yang baik dan pengaruh besar di industri hiburan. Apakah aku benar? Kata Qin Ming dengan percaya diri. Ji Rumeng terkejut dan bertanya, bagaimana kamu tahu? Apakah Sister Ping memberitahumu? Kamu bilang aku menghitungnya. Apakah kamu percaya sekarang? Karena kamu bisa meramal, bisakah kamu memberitahuku nama dan nama belakang orang yang akan kutemui? Jika aku bisa menghitung nama orang lain, aku akan menjadi dewa, dan aku tidak perlu duduk di sini dan makan malam denganmu. Qin Ming tertawa beberapa kali, lalu berubah serius dan berkata, oke, jangan bercanda lagi, katakan padaku, apa yang akan kamu lakukan malam ini? Ceritakan dulu bagaimana caramu menebaknya, baru aku beritahu siapa yang harus kamu temui dan apa yang harus kamu bicarakan, kata Ji Rumeng. Sederhana saja. Kalau itu pekerjaan biasa, kamu bisa melakukannya sendiri, dan aku tidak perlu menemanimu. Saat aku melihatmu, tebakan ini terbukti. Setelah berkata demikian, sepasang mata jernih Qin Ming tertuju pada wajah cantik Ji Rumeng.
Meskipun kamu menyembunyikannya dengan sangat baik, aku masih melihat sedikit kekhawatiran di antara alismu. Apa yang membuatmu gelisah? Kamu benar-benar jeli. Karena kamu sudah menebaknya, aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Ji Rumeng menghela napas, dan kekhawatiran di wajahnya menjadi semakin intens. Saya sudah pernah bilang sebelumnya bahwa Zhao Tianhao ingin membeli perusahaan saya, tetapi bos saya awalnya menolak. Namun beberapa hari yang lalu, saya tidak tahu trik apa yang digunakan Zhao Tianhao, tetapi dia berhasil meyakinkan bos saya untuk membeli perusahaan saya. Sekarang saya telah menjadi artis kontrak di bawah perusahaan yang dikendalikan oleh Zhao Tianhao, dan hidup saya tidak mudah. Setelah berkata demikian, Ji Rumeng mengambil gelas anggur dan meneguk anggur merah di dalamnya dalam sekali teguk, seolah-olah dia minum untuk menenggelamkan kesedihannya. Jadi, sekarang Zhao Tianhao telah menjadi bosmu, bukankah akan lebih mudah baginya untuk menyadari niat jahatnya? Kurasa dia telah membicarakannya kepadamu, mengisyaratkan atau mengancammu, kan? Kata Qin Ming. Ji Rumeng mengangguk. Ya, tebakanmu benar lagi. Zhao Tianhao ingin aku menyerahkan kartu memori yang berisi bukti-bukti yang memberatkannya, kalau tidak, dia akan melarangku sepenuhnya. Untuk menekanku, dia telah memerintahkanku untuk berhenti menerima pemberitahuan apapun. Kartu memori itu seperti jimatmu. Jika kau tidak menyerahkannya, dia akan takut padamu. Jika kau menyerahkannya, kau akan berada di bawah kekuasaannya. Terserah padamu untuk memutuskan apakah akan menyerahkannya atau tidak. Aku tidak bisa memberimu saran apapun. Qin Ming bukanlah cacing dalam perut Ji Rumeng, jadi dia tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya. Jika Ji Rumeng memilih untuk berkompromi dengan Zhao Tianhao demi karir aktingnya dan menjadi bintang besar, Qin Ming tidak berhak untuk menghentikan atau ikut campur. Aku tidak akan menyerahkannya. Aku tidak bisa membiarkan orang tercela seperti Zhao Tianhao mengendalikanku. Kemarahan muncul di wajah Ji Rumeng dan dia mengepalkan gelas anggur di tangan gioknya. Sekalipun dia tidak melarang saya, dia tetap akan menggunakan saya sebagai alat untuk menghasilkan uang, jadi saya harus mencari cara untuk menyingkirkannya dan membuat janji dengan Gao Zuo untuk membahas kemungkinan bergabung dengan Brilliant Media. Glorious Media adalah salah satu grup hiburan terbesar di negara ini. Anak perusahaannya mencakup semua bidang hiburan, termasuk film, televisi, dan rekaman. Sejak saya menjadi terkenal, Xiang Gao Zuo telah berulang kali membujuk saya untuk beralih ke Glorious Media, tetapi saya tidak pernah setuju. Sekarang ini telah terjadi. Banyak hal telah terjadi, saya harus berganti pekerjaan meskipun saya tidak menginginkannya. Petik 2. Ji Rumeng menertawakan dirinya sendiri dan melanjutkan dengan khawatir, namun, yang paling mengganggu saya adalah saya harus membayar biaya pemutusan hubungan kerja yang sangat besar jika saya memutuskan kontrak. Saya tidak punya banyak uang, jadi saya hanya bisa meminta bantuan dari perusahaan baru. Saya khawatir itu akan menjadi alat untuk menghasilkan uang. Pada saat ini, terdengar ketukan di pintu. Qin Ming bangkit, membuka pintu, mengambil nampan dari pelayan, dan tidak membiarkan pelayan masuk. Ayo makan dan ngobrol di waktu yang sama. Kamu tidak akan punya tenaga untuk mengeluh kalau kamu belum kenyang. Qin Ming meletakkan piring-piring di atas nampan di atas meja satu persatu dan memberi isyarat untuk mengundang. Lelucon kecil itu membuat Ji Rumeng merasa lebih rileks. Ia mengangkat gelasnya dan tersenyum, terima kasih sudah mendengarkanku selama ini. Aku bersulang untukmu. Bersulang, saya siap untuk melanjutkan mendengarkan. Kedua lelaki itu saling mengetukkan gelas mereka dan masing-masing meminum anggur dalam gelasnya. Ji Rumeng sedang tidak ingin makan. Dia mengambil 2 suap makanan dan meletakkan sumpitnya, lalu bertanya, di mana aku tadi? Anda khawatir setelah bergabung dengan perusahaan baru, Anda akan memiliki banyak utang luar negeri dan menjadi alat untuk menghasilkan uang, kata Qin Ming sambil makan. Selain itu, saya juga khawatir bahwa Xiang Gao Zuo adalah putra ketua Hui Huang Media. Saya khawatir dia akan menjadi Zhao Tianhao berikutnya. Kecantikan adalah malapetaka. Pepatah ini sangat tepat untukmu. Ucap Qin Ming dengan penuh emosi. Aku hampir mati karena khawatir, dan kau masih saja mengolok-olokku. Ji Rumeng marah, bibirnya yang merah merona mengerucut. Dia terlihat sangat imut, membuat orang-orang ingin melindunginya. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Akan selalu ada cara untuk menyelesaikan masalah. Qin Ming menghiburnya, pada akhirnya, tidak ada solusi yang baik. Paling buruk, saya dapat mendirikan perusahaan dan mengontrak Anda. Ji Rumeng mengira Qin Ming bercanda tentang bagian kedua dari kata-katanya, dan tidak menganggapnya serius. Dia juga bercanda, kamu yang mengatakannya, dan jika tidak ada perusahaan yang mengontrakku, aku akan mengandalkanmu. Ini terdengar agak canggung bagiku, seolah-olah kau tidak menginginkan orang lain dan pada akhirnya memilihku. Apa maksudmu tidak ada yang menginginkanku? Seolah-olah aku tidak bisa menikah. Apa kau mengutukku? Ucapan Ji Rumeng sedikit menggoda. Rona malu muncul di wajahnya, membuatnya semakin menawan. Qin Ming menyipitkan matanya dan tersenyum, jika kamu mengumumkan bahwa kamu sedang mencari seseorang untuk dinikahi, akan ada banyak pria yang akan berusaha keras untuk menikahimu, termasuk aku. Karena kita sudah berteman, kamu harus mengutamakan aku. Kamu tidak masuk dalam pertimbanganku. Kata Ji Rumeng singkat. Kata-kata ini terlalu menyakitkan. Tidak bisakah kamu bersikap lebih bijaksana? Kata Qin Ming dengan wajah sedih. Baiklah,
biar aku lebih bijaksana. Jirumeng mengerutkan kening dan berkata dengan serius, sekarang adalah masa keemasan karirku. Aku tidak akan mempertimbangkan perasaan pribadi. Ketika aku ingin menikah suatu hari nanti, aku akan mempertimbangkan prioritasmu. Setelah selesai berbicara, dia tidak dapat menahan tawanya. Senyumnya bagaikan hangatnya sinar matahari di musim dingin, mempesona. Kau mengolok-olokku dan membangun kebahagiaanmu di atas penderitaanku. Jika aku tahu ini akan terjadi, aku akan memesan jamuan makan lengkap dan menipumu. Qin Ming tampaknya melampiaskan amarahnya pada makanan. Dia mempercepat laju makannya dan makan tanpa menahan diri. Aku hanya bercanda. Aku merasa jauh lebih baik setelah mengobrol denganmu sebentar. Terima kasih. Jirumeng menahan senyumnya dan berkata dengan serius. Sama-sama. Qin Ming menelan makanan di mulutnya dan tertawa, pilih saja aku dulu saat kamu ingin menikah. Bab 392. Setelah makan malam, Qin Ming mengikuti Jirumeng ke klub kelas atas di pantai dan bertemu Xiang Gaozuo. Xiang Gaozuo tingginya sekitar 1,80 meter, mengenakan setelan jas abu-abu keperakan yang rapi. Ia memiliki penampilan yang tampan dan senyum yang ceria di wajahnya. Nona Ji, saya sudah lama menantikan kehadiran Anda di sini. Silakan masuk. Maaf, saya terlambat dan membuat Anda menunggu. Jirumeng menyapa. Belum terlambat. Waktunya sudah tepat. Xiang Gaozuo melirik jam tangan Rolex di pergelangan tangannya, lalu matanya tertuju pada Qin Ming dan bertanya, siapa ini? Dia pengawal saya, Tuan Qin. Jirumeng memperkenalkan. Nona Ji dan saya punya sesuatu yang penting untuk dibicarakan. Saya ingin mengundang Anda untuk minum. Semua biaya akan ditanggung saya. Xiang Gaozuo ingin mengantar Qin Ming pergi, namun tiba-tiba Qin Ming berkata, terima kasih atas kebaikan Anda, Tuan Xiang, namun saya adalah pengawal pribadi Nona Ji dan tidak dapat meninggalkannya dalam jarak lebih dari 3 meter. Mendengar ini, Gaozuo melirik Jirumeng. Melihat Jirumeng tidak mengungkapkan apapun, dia jelas setuju dengan kata-kata Qin Ming. Dia tersenyum dan berkata, Nona Ji, pengawal Anda benar-benar profesional. Silakan ikuti saya. Saya telah menyiapkan tempat untuk diskusi. Setelah berkata demikian, dia dengan sopan memberi isyarat mengundang Gaozuo, lalu berjalan menuju bagian belakang klub bersama Qin Ming dan 2 orang lainnya. Klub mewah ini dekat dengan laut. Anda dapat melihat lautan yang tak berujung melalui lobi. Sudah ada perahu kayu yang menunggu di pantai. Ada sebuah meja di atas perahu, dengan beberapa lilin elektronik, anggur merah, dan buah-buahan di atasnya. Meja itu tampak seperti makan malam dengan penerangan lilin, menciptakan suasana yang sangat romantis. Semua ini diatur dengan cermat oleh Xiang Gaozuo. Tujuannya bukan hanya untuk membicarakan bisnis, tetapi juga untuk menghabiskan malam romantis dengan Jirumeng dan memenangkan hati si cantik. Pelan-pelan saja, hati-hati. Gaozuo mengantar Jirumeng ke perahu dengan sopan dan penuh perhatian, lalu duduk di meja berhadapan dengannya. Kalian berdua sedang menikmati romansa, tetapi aku ingin menghirup angin laut. Kita berada di perahu yang sama, jadi mengapa ada perbedaan yang begitu besar di antara kita? Ini takdir. Qin Ming melengkungkan bibirnya, berdiri diam di atas perahu, dan merasa sangat tidak puas. Ayo berlayar. Xiang Gaozuo menjentikkan jarinya dengan gagah dan berkata kepada tukang perahu. Nona Ji, apakah Anda puas dengan pengaturan saya? Xiang Gaozuo bertanya dengan senyum puas di wajahnya. Jirumeng mengangguk, saya sangat puas. Puan Xiang, Anda benar-benar perhatian. Kita sudah saling kenal lama. Tidak perlu bersikap sopan. Panggil saja aku dengan namaku. Xiang Gaozuo mengambil anggur merah yang telah disiapkannya sebelumnya, membuka botolnya, dan menuangkan setengah gelas untuk Jirumeng. Ini Romani Conti, botol kesayangan saya. Silakan dicoba. Terima kasih. Jirumeng mengambil gelas anggur, mengetukkannya pelan dengan gelas Gaozuo, lalu mendekatkan gelas itu ke bibir merahnya dan menyesapnya. Gerakannya anggun dan menawan. Rasanya lembut dan lezat, dan layak menjadi anggur yang terkenal di dunia. Lebih nikmat minum wine berkualitas tinggi dan berbincang riang dengan wanita cantik sepertimu. Xiang Gaozuo meletakkan gelas wine-nya, menatap Jirumeng dengan ekspresi mabuk dan penuh kasih sayang. Melihat pemandangan di depannya, Qin Ming bergumam pada dirinya sendiri, pria ini juga ahli dalam merayu wanita. Suasana romantis yang dipadukan dengan anggur yang terkenal di dunia membuat kebanyakan wanita tak bisa menolaknya. Anggur dan suasananya bagus, tapi suasana hatiku sedang tidak enak. Mari kita bicarakan bisnis, kata Jirumeng dengan sedikit melankolis. Saya sudah katakan bahwa selama Anda setuju, pintu Brilliant Media akan terbuka untuk Anda kapan saja. Mengenai denda, itu tidak masalah. Saya akan mengurus semuanya. Setelah Anda bergabung, saya berjanji bahwa Brilliant Media akan menggunakan semua sumber daya dan salurannya untuk membantu Anda menjadi bintang internasional. Apalagi yang perlu Anda khawatirkan. Percakapan Jirumeng dan Xiang Gaozuo sampai pada intinya, tetapi Qin Ming tidak berminat mendengarkan dan pandangannya tertuju pada laut. Perahu kayu itu bergoyang mengikuti ombak, tetapi kakinya tampaknya telah berakar, berdiri kokoh seperti batu dan setegak pohon pinus. Angin bertiup, laut beriak, dan kegelapan tak berujung di kejauhan, membuat orang merasa bingung kemana mereka pergi.
Sebelum mereka menyadarinya, perahu kayu itu sudah berada 100 meter dari pantai. Sang tukang perahu berhenti bergerak maju, memutar perahu, dan mulai mendayung ke samping. Tiba-tiba ombak menerjang, dan Gao Zuo kehilangan pegangan pada gelas anggur di tangannya, lalu gelas itu jatuh ke dea dan pecah berkeping-keping. Puan Xiang, Anda baik-baik saja. Tukang perahu itu berhenti mendayung dan bertanya. Tidak apa-apa. Siang Gao Zuo mengedipkan mata pada tukang perahu dan berkata dengan menyesal, sayang sekali gelas anggurnya pecah. Aku tidak bisa terus minum dengan rumeng. Begitu Siang Gao Zuo selesai berbicara, entah bagaimana, satu sisi perahu kayu itu tiba-tiba tenggelam, dan seluruh perahu berguncang dan hampir terbalik. Ah! Ji Rumeng terkejut, dan sambil berteriak, dia pun terbalik dan jatuh ke laut. Rumeng, jangan panik, aku di sini untuk menyelamatkanmu. Siang Gao Zuo berteriak cemas, menenangkan tubuhnya, dan melompat turun. Pegang tanganku. Pada saat yang sama, Qin Ming membungkuk, dengan sebagian besar tubuhnya mencondong keluar dari sisi perahu, meraih tangan halus Ji Rumeng yang melayang, dan dengan hati-hati membawanya kembali ke perahu. Padahal, Ji Rumeng bisa berenang, jadi dia tidak perlu diselamatkan. Paling-paling dia hanya perlu minum beberapa teguk air laut saat terjatuh. Siang Gao Zuo muncul ke permukaan, menyeka air dari wajahnya, matanya menyala-nyala, melotot marah ke arah Qin Ming, dan mengumpat dalam hati. Perahu itu hampir terbalik karena kenakalan tukang perahu, dan dia melakukannya atas perintah Siang Gao Zuo, kalau tidak, dia tidak akan berani mempertaruhkan nyawa orang-orang di perahu itu. Siang Gao Zuo telah menyuap tukang perahu terlebih dahulu dan menggunakan pecahan gelas anggur sebagai sinyal. Ia memperkirakan Ji Rumeng pasti akan jatuh ke laut saat lengah. Kemudian ia akan melompat ke laut dan melakukan pertunjukan yang bagus sebagai pahlawan yang menyelamatkan si cantik. Segala sesuatunya terjadi seperti yang diharapkan Siang Gao Zuo. Ji Rumeng benar-benar jatuh ke laut, tetapi yang tidak pernah ia duga adalah sebelum ia sempat menyelamatkannya, Ji Rumeng telah diselamatkan oleh Qin Ming dan dinaikkan ke atas perahu. Hal ini membuatnya sangat marah dan ia ingin melemparkan Qin Ming ke laut untuk memberi makan ikan-ikan itu. Puan Xiang, cepatlah naik, hati-hati jangan sampai masuk angin. Reaksi tukang perahu itu di luar dugaannya. Ia tertegun beberapa detik sebelum mengulurkan tangan untuk menarik Siang Gao Zuo naik. Kembali ke perahu, Siang Gao Zuo sangat marah dan melampiaskan semua amarahnya kepada tukang perahu itu, sambil berteriak, apa pekerjaanmu? Bagaimana cara mendayung perahu? Apakah kamu sanggup menanggung tanggung jawab jika kamu melukai rambut Rumeng? Kamu harus mengganti rugi Rumeng atas semua kerusakan mental yang dideritanya akibat syok. Jika aku tidak membuatmu bangkrut, aku tidak akan disebut Siang. Puan Xiang, saya sudah melakukan apa yang Anda katakan. Mengapa Anda ingin saya memberi kompensasi? Tukang perahu itu dimarahi habis-habisan hingga dia sedikit bingung dan tanpa sengaja mengatakan yang sebenarnya. Sialan, jangan bicara omong kosong. Siang Gao Zuo sangat marah hingga dia mengumpat keras dan menamparkan tukang perahu itu 2 kali. Kamu bicara omong kosong dan memfitnah orang lain. Aku akan menghajarmu sampai mati, dasar bajingan. Petik 2. Tukang perahu itu meringis kesakitan setelah ditampar 2 kali. Tiba-tiba dia menyadari bahwa dia telah mengatakan hal yang salah dan buru-buru mengubah kata-katanya, Tuan Siang, tolong jangan marah. Saya sedang terburu-buru dan mengatakan hal yang salah. Ini semua salah saya. Saya tidak mengelola perahu dengan baik. Saya pantas mati. Cebur. Setelah berkata demikian, tukang perahu itu melompat ke laut dan air pun berhamburan kemana-mana. Ji Rumeng tak sengaja terjatuh ke laut, pakaiannya pun basah semua, menempel di tubuhnya, memperlihatkan lekuk tubuhnya yang menggoda. Meskipun dia masih sedikit ketakutan, dia masih mendengar dengan jelas percakapan antara Siang Gao Zuo dan tukang perahu itu. Hampir terbaliknya kapal tersebut diatur oleh Gao Zuo, apa maksudnya? Ji Rumeng sangat kesal, tetapi dia tetap memaksakan diri menahan amarahnya dan tidak meledak di depannya. Bagaimana? Kamu baik-baik saja. Cepat pakai, atau kamu tidak akan masuk angin. Qin Ming melepas mantelnya dan memakaikannya pada Ji Rumeng dengan penuh perhatian dan pertimbangan. Tidak apa-apa, aku hanya takut. Saat itu awal musim gugur dan cuaca semakin dingin. Ji Rumeng tidak bisa menahan diri untuk menggigil karena angin laut yang dingin dan membungkus mantelnya erat-erat. Bilas mulutmu. Qin Ming mengambil botol Romani Conti yang terguling ke sisi perahu dan mencabut gabusnya. Karena gelas anggur juga jatuh ke laut akibat guncangan perahu dan tidak ada wadah untuk menampung anggur, ia langsung mendekatkan botol itu ke mulut Ji Rumeng. Lupakan saja, mari kita bicarakan ini saat kita sudah sampai di darat. Ji Rumeng tidak ingat berapa banyak air laut yang telah dia minum dalam kekacauan itu, dan mulutnya penuh dengan rasa asin dan sepat dari laut. Berkumur dengan anggur merah sangat cocok untukmu. Ayolah, jangan bersikap sopan. Berkumurlah dengan anggur merah terbaik di dunia yang tidak akan pernah bisa diminum oleh banyak orang seumur hidup mereka. Hanya orang seperti Qin Ming yang bisa memikirkan praktik mewah seperti itu. Dia meletakkan satu tangan di bahu Ji Rumeng, perlahan mengangkat botol, dan memasukkan anggur merah di dalam botol ke dalam mulut Ji Rumeng. Pada saat ini, setelah Siang Gao Zuo selesai memarahi tukang perahu, dia berbalik dan melihat Qin Ming menuangkan Romani Conti ke dalam mulut Ji Rumeng. Sudut mulutnya berkedut.
Dia sendiri enggan minum sebotol anggur merah berkualitas tinggi ini, tetapi orang lain menggunakannya untuk berkumur. Dia bahkan ingin menendang Qin Ming ke laut. Xiang Gaozuo juga tahu bahwa sekarang bukan saatnya untuk mengkhawatirkan anggur merah, jadi dia menahan amarahnya dan berkata dengan ekspresi bersalah di wajahnya, "Rumeng, aku benar-benar minta maaf. Aku ingin meninggalkan kenangan yang indah dan romantis untukmu, tetapi aku tidak menyangka kecelakaan seperti itu akan terjadi. Semua salahku karena tidak mengaturnya dengan baik. Untungnya, tidak ada yang serius terjadi padamu, kalau tidak aku. Aku akan merasa bersalah selama sisa hidupku. Aku benar-benar minta maaf." "Poh, poh." Ji Rumeng meludahkan anggur merah yang digunakannya untuk berkumur, menyeka bibirnya, dan berkata tanpa ekspresi, "Situasi tak terduga seperti ini bukanlah sesuatu yang bisa dikendalikan siapapun, Tuan Xiang, Anda tidak perlu menyalahkan diri sendiri. Sekarang bukan saatnya untuk meminta maaf. Suruh Rumeng kembali dulu. Kalau dia masuk angin, kejahatanmu akan lebih serius lagi," ucap Qin Ming dingin. Xiang Gaozuo melotot ke arah Qin Ming dan berteriak ke arah laut, "Tukang perahu, jika kamu belum mati, naiklah ke sini dan bawa kembali Rumeng. Ayo, ayo." Si tukang perahu yang telah terjun ke laut atas inisiatifnya sendiri itu kembali berdiri dengan badannya yang basah, mendayung sekuat tenaga, dan menuju ke tepian dengan kecepatan yang paling tinggi. "Rumeng, aku sudah memesan kamar di klub. Pergilah mandi air hangat dan beristirahatlah. Aku pasti akan mengganti rugi atas kejutan tak terduga yang kau alami malam ini." Xiang Gaozuo terus meminta maaf. Dia jelas bisa merasakan bahwa sikap Ji Rumeng telah menjadi dingin. Dia gagal memainkan peran sebagai pahlawan yang menyelamatkan si cantik, dan malah memperburuk keadaan. "Brengsek. Semua ini salah Qin karena telah merusak hubungan baikku. Dia mengacaukan kesempatan bagus untuk mencium Xiang Ze, dan juga menyebabkan citraku di hati Ji Rumeng anjlok. Aku sangat marah. Tunggu saja dan lihat bagaimana aku akan menghadapimu saat aku kembali." Bersambung.